Dua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok yang membahas tentang memory encoding dan storage. Ada saya sendiri, Nazwa Rafila. Saya Nazla Meiska. Saya Ratu Kaila Fasha. Saya Zahra Putri Safitri. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Oke, jadi pertama di sini saya akan membacakan kasusnya seperti apa. Jadi, Naraza adalah seorang mahasiswa Fakultas Psikologi semester 3. Dalam semester 3 ini, Nazara menghadapi mata kuliah praktikum metodik tes. Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa pada berbagai macam pemeriksaan psikologi. Namun, praktikum ini memiliki tantangan yang besar bagi Naraza. Selain materi yang membutuhkan hafalan tentang teori dasar psikometri, ada juga komponen praktikum yang melibatkan pengumpulan data untuk dianalisis secara statistik. Praktikum ini menuntut Naraza untuk tidak hanya mengingat konsep-konsep penting dalam psikologi, tetapi juga harus mengumpulkan data tes dari teman-temannya dan mengolahnya. Pada awalnya, Naraza kesulitan dengan hafalan materi teori. Ia merasa sulit mengingat berbagai konsep seperti validitas dan reliabilitas. Di ujian praktikum, ia sering merasa cemas karena khawatir tidak bisa mengaplikasikan teori dengan benar. Kemudian, tantangan berikutnya muncul ketika Naraza harus mengumpulkan data tes dari teman-temannya. Beberapa peserta merasa tidak nyaman dan tidak serius dalam mengerjakan tes, yang membuat Naraza kesulitan mengumpulkan data yang valid. Selain itu, dia juga harus mengadministrasikan banyak tes dalam waktu yang terbatas, yang semakin membuatnya merasa tertekan. Setelah data terkumpul, Naraza merasa kebingungan dalam mengolahnya. Proses encoding dan analisis data tes sangat membingungkan, apalagi dengan berbagai tipe jawaban yang harus dihitung secara berbeda. Namun, Naraza merasa ragu, khawatir jika data yang diolah akan salah dan mempengaruhi hasil praktikum. Namun, meski merasa hampir putus asa, Naraza tidak menyerah. Dia mulai mencari bantuan dari dosen dan teman-temannya dan menyusun rencana belajar yang lebih efektif. Dengan bantuan mereka, Naraza berhasil mengatasi kesulitan dan menyelesaikan praktikum dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai encoding. Sebelumnya di sini ada definisi dari memori, yaitu proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi. Memori ini terdiri beberapa jenis, termasuk memori sensorik, jangka pendek, dan jangka panjang. Pada proses memori encoding, fokusnya itu pada keterbatasan atensi dan pemrosesannya. Dalam kasus ini, Naraza menghadapi dua tantangan utama dalam praktikum yang terkait erat dengan keterbatasan atensi dan pemrosesan informasi, terutama terkait dengan hafalan teori dasar psikometri seperti validitas dan reliabilitas. Di sini, keterbatasan atensi Naraza dalam menyerap informasi yang banyak dan kompleks menjadi hambatan utama. Mungkin karena Naraza merasa kesulitan harus memfokuskan perhatian pada banyak konsep yang perlu diingat sekaligus, tanpa ada teknik yang efektif untuk menyaring dan menyimpan informasi tersebut secara optimal. Proses encoding ini bisa menjadi kurang efektif jika atensi terbagi atas stres mengganggu konsentrasi. Kemudian, dalam proses storage atau pengalaman informasi dari lingkungan sekitar yang kemudian disimpan di dalam memori kita. Dalam kasus ini, saat Naraza mengumpulkan data tes dari teman-temannya, proses storage terjadi.
Data yang dikumpulkan harus disimpan dengan benar dalam ingatan Naraza untuk bisa dianalisis nantinya. Jika informasi ini disimpan dengan cara yang terorganisasi, misalnya dengan mencatat secara sistematis atau menggunakan perangkat lunak statistik untuk mencatat hasil tes, maka Naraza akan lebih mudah mengaksesnya nanti untuk dianalisis. Namun, ketidakteraturan dalam pengumpulan data, misalnya data yang tidak valid atau tidak lengkap, dapat menyebabkan masalah dalam penyimpanan informasi ini, karena data yang tidak jelas atau kacau sulit disimpan dalam memori. Naraza juga mengalami kesulitan dalam menyimpan informasi yang terperinci tentang setiap tes yang telah dilakukan. Pengalaman pengumpulan banyak data dalam waktu terbatas dapat menyebabkan informasi yang penting terlupakan atau tersimpan dalam bentuk yang kabur, yang akan mempengaruhi kemampuan Naraza untuk mengolah dan menganalisisnya dengan benar. Naraza juga merasa cemas tentang kemampuannya dalam mengaplikasikan teori dan mengolah data tes yang dapat mempengaruhi proses storage. Stres dan kecemasan dapat mempengaruhi bagaimana informasi disimpan dalam memori. Oke, selanjutnya. Di sini ada mengenai visual sensory atau yang biasa disebut iconic memory. Nah, selama informasi berada pada penyimpanan, maka akan dapat merasakan dan melaporkan keberadaannya. Jika ia tidak sadar keberadaannya, maka akan hilang. Nah, di dalam kasus ini, Naraza mengalami tantangan dalam materi ujian dan pengumpulan data praktikum. Salah satunya adalah informasi yang diterima dari lingkungan sekitar teori psikometri. Data itu hanya disimpan dalam visual memory yang sangat singkat. Misalnya, saat Naraza melihat informasi di buku atau laptop selama kuliah, informasi tersebut hanya bertahan sebentar dalam memori sensorik visualnya. Nah, keterbatasan atensi ini berperan dalam proses jika Naraza terbagi perhatiannya antara banyak hal, misalnya fokus pada hafalan teori psikometri, pengumpulan data, dan analisis data, maka informasi visual yang tidak disadari atau tidak diproses dengan perhatian akan hilang, misalnya saat dia melihat data atau instruksi dalam praktikum, informasi tersebut mungkin hanya berada dalam sensory memory untuk waktu yang sangat singkat. Oke, selanjutnya. Boleh slide selanjutnya? Baik, untuk selanjutnya ada auditory sensory, yaitu stimulus suara dapat secara jelas disadari, kemudian ingat apabila saat informasi masuk, kita langsung menyelidiki atau menggali lebih jauh, karena suara silih berganti. Dalam kasus ini, misalnya, jika dosen menjelaskan rumus atau konsep psikometri dengan cepat, dan Naraza hanya mendengarkan tanpa fokus atau merenungkannya, maka informasi tersebut hanya akan tersimpan dalam memori sensorik auditori selama beberapa detik saja. Jika Naraza tidak meluangkan waktu untuk memproses informasi lebih lanjut, seperti dengan bertanya kepada dosen atau membaca ulang materi yang dijelaskan, maka informasi tersebut kemungkinan akan hilang dari memori auditori dan tidak bisa diingat dengan mudah ketika dibutuhkan nanti. Naraza juga mengalami tantangan saat mengumpulkan data tes dari teman-temannya. Dalam proses ini, suara-suara dari lingkungan sekitar, seperti teman-teman yang berbicara atau suara yang mengganggu perhatian, bisa mempengaruhi bagaimana informasi disimpan dalam memori auditori. Misalnya, jika teman-teman Naraza tidak serius mengerjakan tes atau berbicara keras, suara-suara ini bisa mengalihkan perhatiannya dan membuatnya sulit untuk fokus pada instruksi atau jawaban yang diberikan. Enggan menggali informasi secara aktif, misalnya dengan mendiskusikan materi dengan teman atau menggunakan teknik belajar lain. Naraza akan membantu informasi tersebut bergerak dari auditory sensory memory ke short term memory.
dan akhirnya ke long term memory sehingga dapat diingat saat ujian atau praktikum. Selanjutnya ada short term memory. Short term memory memiliki kapasitas yang terbatas dalam menyimpan informasi. Kapasitas short term memory dikenali sebagai memory span, yaitu jumlah elemen-elemen yang dapat kita ulang kembali. Individu mungkin dapat melatih yang ingin diingat dengan terus mengulangi berkali-kali. Dalam kasus ini, di tahap awal, informasi psikometri ini mungkin hanya disimpan dalam short term memory. Short-term memory Naraza dengan kapasitas yang terbatas. Naraza mungkin hanya mampu mengingat beberapa konsep atau elemen secara bersamaan, sementara teori psikometri mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Hal ini menjadi tantangan besar karena Naraza harus menjaga dan mengingat banyak elemen secara bersamaan dalam kapasitas STM-nya yang terbatas. Selain mengingat teori, Naraza juga menghadapi tantangan dalam mengumpulkan data tes dan mengolahnya. Proses ini melibatkan pemrosesan banyak informasi secara bersamaan, yang juga mempengaruhi kapasitas short-term memorinya. Untuk mengatasi keterbatasan memori span, Naraza bisa melatih dirinya dengan mengulang materi berkali-kali. Pengulangan juga merupakan cara yang efektif untuk memperkuat ingatan di short-term memory. Naraza bisa mengulang teori-teori yang sulit diingat, baik secara lisan maupun tertulis, untuk memperpanjang daya ingat dalam memori jangka pendeknya. Selanjutnya ada deep processing. Untuk meningkatkan memori kita perlu melakukan deep processing, yaitu dengan cara melatih mengingat dengan makna yang berarti. Jangan hanya dihafalkan saja karena tidak akan meningkatkan memori. Proses pemahaman yang lebih mendalam ini tidak hanya membantu Naraza mengingat teori dengan lebih baik, tetapi juga membantunya mengaplikasikan teori-teori tersebut dengan lebih percaya diri dalam situasi praktikum dan ujian. Dengan memahami mengapa konsep-konsep tersebut penting, Naraza akan lebih mampu mengingatnya dalam situasi yang berbeda. Dengan mengaitkan teori dengan pengalaman nyata dan memahami makna teori, Naraza dapat mengatasi tantangan yang dihadapinya dalam praktikum psikometri. Pendekatan ini akan membantu Naraza lebih mudah mengingat materi dan mengurangi kecemasan yang muncul karena kesulitan dalam mengingat dan mengaplikasikan teori. Pemahaman mendalam ini adalah kunci untuk memaksimalkan memori dan meningkatkan kemampuan praktikum secara keseluruhan. Selanjutnya, ada teori short term Atkinson. Ketika informasi dilatih terus-menerus untuk diingat dalam kapasitas yang terbatas di short term memory, ia akan tersimpan di long term memory dengan catatan memori yang dimaksud harus diproses dengan dalam. Untuk meningkatkan memory retention dalam short term memory, Naraza dapat menggunakan deep processing, yaitu dengan mengaitkan teori yang ia pelajari dengan makna yang lebih mendalam. Misalnya, daripada hanya menghafal bahwa validitas adalah kesesuaian alat ukur dengan tujuan yang ingin diukur. Dia bisa mengaitkan validitas dengan contoh nyata dari pengukuran tes dalam psikologi. Misalnya, bagaimana tes kepribadian yang valid dapat menggambarkan sifat seseorang individu dengan akurat. Proses encoding adalah tahap pertama dalam menyimpan informasi dalam short-term memory, dan cara kita memproses informasi sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengingatnya. Deep processing memungkinkan Naraza untuk memproses informasi lebih dalam sehingga tidak hanya sekadar masuk ke short-term memory, tetapi lebih mudah dipindahkan ke long-term memory. Dengan deep processing, Naraza dapat meningkatkan kapasitas short-term memorinya yang terbatas, mengaitkan informasi yang dipelajari dengan makna yang lebih dalam, dan pengalaman nyata akan membuat materi praktikum psikometri lebih mudah diingat, serta mengurangi kecemasan dan kebingungan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya ada long term memory. Ada bagian dari working memory kita yang terbentuk dari informasi yang dapat kita akses dari long term. Aktivitas di sini berarti memungkinkan informasi dapat diambil dengan long term memory dan kecepatan pengambilan informasinya. Free accession adalah salah satu cara yang paling mudah untuk mengecek ingatan yang paling melekat dengan sebuah informasi. Spreading activation yaitu proses
ketika kita sedang memperhatikan informasi yang ada saat ini, maka kita sedang memancing memori yang tersimpan. Biasanya, ini akan mengaktifasi proses asosiasi di dalam otak kita. Jika informasi tersebut tidak memiliki kaitan atau eh, hubungan kecenderungannya, kita akan menolak menyimpan atau mengingat sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi memori. Teori elaborasi menjelaskan bahwa semakin dalam proses pemahaman terhadap informasi, semakin mudah informasi tersebut diingat dan diterapkan. Dalam kasus Naraza ini, awalnya ia kesulitan mengingat konsep-konsep psikometri seperti validitas dan reliabilitas karena tidak mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Namun, setelah mencari bantuan dari dosen dan teman-temannya serta menggunakan contoh konkret dan diskusi untuk menghubungkan teori dengan pengalaman praktis, Naraza memperdalam pemahamannya. Ini memperkuat eh, memori dan kemampuannya dalam mengaplikasikannya teori, serta mengatasi kesulitan dalam mengumpulkan dan menganalisis data tes. Proses elaborasi ini membantu Naraza memahami materi lebih baik dan sukses dalam praktikum. Baik, selanjutnya ada eh, teknik for studying tekstual material. Membangkitkan kompetensi dan melakukan proses menjawab pertanyaan dapat meningkatkan pemahaman pada sebuah teks. Contoh metode P4QR itu preview, question, read, retic, review, Praktikum. Review praktikum. Nazara melihat gambaran umum material teori psikometri untuk mempersiapkan dirinya. Yang pertama ada question. Naraza mengajukan pertanyaan seperti apa itu validitasi, lalu untuk fokus saat belajar dan memecahkan masalah. Lalu ada read, ia membaca materi dengan saksama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk refleks setelah membaca, Naraza merenung tentang bagaimana teori diterapkan pada praktikum ini, seperti dalam pengumpulan data, analisis data. Lalu ada Rekit. Naraza mengulang materi dalam kata-kata sendiri, membantu memperkuat pemahaman dan ingatannya. Lalu ada review. Naraza meninjau materi secara berkala untuk memastikan pemahaman dan mempersiapkan ujian. Metode P4QR ini membantu Naraza mengatasi kesulitan dalam memahami teori dan mengaplikasikannya dalam praktikum. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada incidental versus intentional learning. Individu menunjukkan memori yang lebih tinggi ketika mereka memiliki intensi untuk mempelajari informasi yang diberikan Naraza. Sebagai mahasiswa psikologi semester 3 menghadapi tantangan besar dalam praktikum metodik tes. Dalam konteks ini, teori incidental dan intention learning dapat diterapkan untuk menjelaskan pengalaman belajarnya, yaitu pertama kesulitan awal, dan kedua, Naraza memulai praktikum dengan intensi untuk mempelajari teori dasar psikometrik. Namun, karena materi membutuhkan hafalan yang kompleks, dia merasa kesulitan dan cemas selama ujian. Hal ini menunjukkan bahwa intensi saja tidak cukup jika strategi belajar tidak efektif atau jika beban kognitif terlalu tinggi. Selanjutnya ada praktik langsung, yaitu incidental learning. Ketika Naraza mengumpulkan data dari teman-temannya dan mengolahnya, dia mulai memahami teori psikometrik secara lebih mendalam melalui pengalaman langsung. Proses ini bisa dianggap sebagai incidental learning karena pemahamannya tentang validitas, reliabilitas, dan analisis statistik meningkatkan melalui aplikasi nyata, mulai bukan sekedar dan dari hafalan teori. Selanjutnya ada transformasi intentional learning. Setelah kesulitan awal, Naraza mulai menyusun rencana belajar yang lebih efektif dengan bantuan dosen dan teman-temannya. Dia mengubah pendekatannya dan hanya menghafal ke memahami konsep melalui pemecahan masalah yang nyata. Dengan intensi belajar yang lebih terfokus dan strategi yang tepat, performanya membaik. Selanjutnya.
Ada flashbulb memories. Seseorang cenderung lebih mengingat informasi yang menuntut mereka penting, misalnya trauma. Mereka yang mengalami sebuah kejadian secara langsung dibandingkan dengan yang hanya mendengar cerita, menonton dari berita dan sebagainya, memiliki long term memory yang lebih tinggi tentang kejadian tersebut. Fenomena flashbulb memories lebih relevan dan mekanisme incidental learning, di mana individu tidak berniat mengingat, tetapi peristiwa yang sangat emosional dan signifikan secara otomatis disimpan dalam memori. Sementara itu, intentional learning dapat membantu meningkatkan detail tambahan, terutama bila seseorang mencoba merefleksikan atau mendalami ingatan mereka setelah kejadian. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.